Iya, saudara, hari ini saya percaya kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Berapa banyak yang percaya? Iya, saudara nggak percaya ini sudah mau kiamat? Nggak percaya? Ampuni mereka Tuhan ya. Dunia sudah seperti ini ya. Tapi ada juga yang tanya, Bu, katanya rapture tanggal 25 ya. Saya bilang udah dapat undangan belum? Ya. Kalau ada yang bilang kasih tahu tanggal, itu sesat saudara. Karena Tuhan nggak pernah kasih tahu tanggal. Tapi Tuhan memberi tanda. Tandanya apa? Alkitab berkata kalau Tuhan mau datang itu terjadi kemurtatan yang besar. Kemurtatan itu bukan orang pindah agama. Masih ke gereja masih. Tapi sudah tidak menghormati Tuhan. Masih ke gereja ya. Tapi dosa jalan terus. Nggak lagi menghargai dan menghormati Tuhan. Kalau Tuhan akan datang kali yang kedua akan terjadi kekacauan. Perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Hari-hari ini kita buka TV saudara, beritanya apa? Perang, pembunuhan ya toh. Kemarin di Amerika, wah heboh, Charlie Kirk dibunuh, ditembak mati seorang. Kalau saya bilang dia influencer saudara yang mengembalikan nilai-nilai firman Tuhan. Menentang LGBT, menentang aborsi, menentang free sex. Di mana nilai-nilai itu di Amerika sudah menjadi sesuatu yang biasa. Tapi dia datang membawa kebenaran ya. Lagi podcast bicara di satu universitas tentang penembakan liar di Amerika. Dia baru mau jawab pertanyaan, tiba-tiba ditembak mati di leher saudara. Di Indonesia beda lagi, ditemukan orang mati di lakban. Di Indonesia lakban. Nggak usah pakai penembak jitu dari jarak 200 meter, pakai lakban. Yang lebih heran lagi keluar hasil investigasi melakban diri sendiri. Ini ajaib saudara. Ya, orang melakban diri sampai mati. Lalu ditiru, beberapa waktu kemudian ada kepala bank mati di lakban. Ini motifnya jadi ditiru loh. Jadi banyak orang mati sekarang karena lakban. Saya di rumah kalau lihat lakban itu agak berdebar hati saya. Jadi saya sembunyi itu lakban. Ya, karena memang menakutkan. Kita baca berita perang ya terjadi, kerusuhan, pertikaian di Nepal. Ya, dibakar pejabat ini, dan saudara merasa ini semua biasa. Kau merasa ini berita yang biasa dan kau pikir belum mau datang lah, Tuhan masih lama, ini biasalah kayak begitu, biasa. Saudara, hari-hari ini Tuhan itu terus taruh di hati saya, dimanapun kamu khotbah, jangan lupa ingetin jemaat tentang kedatangan Tuhan yang mendekat. Terserah saudara mau percaya atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan. Karena kalau saya tidak sampaikan, ya saya dituntut permintaan pertanggungjawaban dari Tuhan. Kenapa kamu gak ingetin jemaatku? Jadi saya harus ingetan. Nah hari ini saudara kita mau belajar tentang hal kerajaan sorga. Buka bersama Injil Matius pasal yang ke-20. Jangan sampai kita tertinggal kedatangan Tuhan ya. Kita bicara agak serius dulu hari ini. Tidak bercanda saudara ya. Injil Matius pasal yang ke-20 ya, kalau kita lihat di sana ayat yang pertama, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya ini kalau nyanyi sedikit udah mau nangis saja bawaannya ya. Karena kalau ketemu hadirat Tuhan tuh, wow saudara, kita bersyukur kalau di gereja saudara bisa nangis, itu anugerah. Karena banyak orang udah gak bisa nangis, tertawa pun gak bisa. Ya, tapi kita bersyukur kalau kita masih bisa nangis. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat yang pertama baca bersama.
Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Hal kerajaan surga. Seperti seorang tuan, dia punya kebun anggur yang besar, dia cari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, dia ketemu nih sejumlah orang. Lalu terjadi tawar-menawar, lu mau kerja gak di rumah saya? Mau. Nah terus, tapi saya minta begini ya, satu hari saya dibayar begini. Oke. Ayat ini berkata, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, berarti pekerja yang meminta bayaran, yang menentukan gajinya. Lalu tuan itu sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah berapa sehari? Sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggur, ya. Ke kebun anggurnya. Lalu ayat 3 berkata, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi ada orang-orang nganggur di pasar. Lalu dia panggil, sini kalian daripada nganggur, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa? Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Di sini ada tawar-menawar. Pekerja yang jam 9 pagi ini ada tawar-menawar, ada kesepakatan? Enggak. Tuannya cuma bilang, dan apa yang pantas. Berarti yang pantas menurut tuannya. Pekerjanya protes? Enggak. Oke, siap tuan. Dan akhirnya dia bilang, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi, saudara. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini? Udah jam 5 sore nih. Ternyata masih ada orang nganggur juga yang gak kerja. Dia kasihan, dia bilang, kenapa kamu nganggur di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka masing-masing menerima berapa? Ini yang paling terakhir, paling sore, jam 5. Dibayar 1 dinar. Kemudian datanglah yang masuk terdahulu, sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak. Tetapi ternyata mereka pun menerima masing-masing berapa? Ini orang yang bikin kesepakatan yang paling awal. Ternyata dibayar 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka apa? Bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut kepada Tuhan itu? Katanya apa? Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, kebun anggur itu bicara tentang dunia ini, tuannya itu Tuhan dan pekerja adalah saudara dan saya.
Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita ketika dia memanggil kita untuk percaya dan mengikuti dia. Enggak pernah. Tetapi ada tipe orang Kristen yang pertama, Tuhan aku mau ikut engkau asal. Yang penting ada standar pribadi ketika dia mau ikut Tuhan. Ada orang yang ikut Tuhan, ya udahlah, suka-sukamu Tuhan lah. Pokoknya aku percaya kepadamu Tuhan tanpa syarat. Maka Tuhan yang tahu apa yang pantas untuk dia berikan kepada kita. Saudara, para pekerja yang menentukan standar upah sehari sedinar akhirnya menuduh bahwa tuannya itu tidak adil. Menurut saudara, tuannya itu adil atau tidak? Yang bilang adil angkat tangan. Yang bilang tidak adil. Yang bingung angkat kaki. Ya. Ya, tuannya itu pasti adil karena dari awal mereka sudah deal 1 dinar sehari. Kemudian apa yang menyebabkan mereka berpikir Tuhan itu tidak adil? Kenapa? Karena melihat berkat orang lain. Kok aku kerja lebih lama? Kok dia yang diberkati sama ya? Saya ini kerja dari pagi loh, kena terik panas matahari. Itu baru datang, kerja sebentar, udah diberkati. Takarannya sama. Jangan lupa dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan itu memberi berkat, dia melihat hatimu. Sebenarnya Tuhan bukan tidak adil. Tuhan adil, Tuhan bilang loh, kenapa kamu menuduh saya tidak adil? Bukankah kamu minta upahnya sedinar sehari? Aku kasih kamu berapa? Ya sedinar sehari. Dia bilang enggak, kamu tetap tidak adil. Kenapa? Lah kok dia kamu kasih juga 1 dinar? Orang itu kalau ikut Tuhan memakai standar pikirannya saudara. Maka orang itu akan gampang bersungut, akan gampang menuduh Tuhan tidak adil, akan gampang menuduh Tuhan harusnya itu begini loh. Aku tuh udah melayanimu. Aku tuh udah Kristen, aku sudah berusaha hidup kudus. Selama ini aku gini-gini, tapi kok aku gini, kok dia enak banget. Kok hidupnya begini, kok begitu, kok aku tidak. Hati-hati saudara, Alkitab pada terakhir Tuhan tuh bilang, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Untuk ikut Tuhan di hari-hari ini, lepaskan semua standar kita. Dan mari kita mulai berkata, Tuhan, bahwa aku ikut kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita tidak menuduh Tuhan itu tidak adil. Tapi hari-hari ini saudara, orang Kristen itu banyak hidup menurut standar dunia. Standar dunia ini hari-hari ini mulai menggantikan standar firman Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, saya kemarin baca survei di Jakarta, di kota-kota besar. Generasi muda zaman sekarang terutama Gen Z, mereka itu kerja tapi tidak punya tabungan. Tidak usah angkat tangan, dia tidak punya tabungan. Dalam hati saja. Kenapa saudara? Karena mereka menganut satu prinsip yang kelihatannya benar padahal menyesatkan. Gen Z anak muda zaman sekarang itu sangat berpikir begini. Ya, mereka punya prinsip self reward. Harus menghargai diri sendiri, kasih penghargaan. Mereka kerja dari Senin sampai Jumat, begitu dapat gaji, dia pakai buat dugem. Kenapa? Gua pantas bahagia. Gua layak menerima, gua layak habisin uang gua ya untuk gua kasih self reward lah. Dan apakah self reward ini sesuai firman Tuhan? Di kalangan sekarang, orang-orang sekarang banyak terjadi grey divorce, silver divorce disebut. Itu perceraian yang terjadi di atas 50 tahun. Rambutnya udah grey, cerai. Dan saudara tahu, apa yang melandasi dari perceraian grey divorce ini? Karena tuntutan
akan kebahagiaan pribadi. Saya layak bahagia. Kalau saya terusin pernikahan dengan pasangan saya, maka saya tidak akan bahagia. Ngapain gua habisin waktu hidup gua untuk hidup dengan orang yang tidak membahagiakan. Dan ini ternyata sangat-sangat berbahaya. Akhirnya yang disuruh kita nuntut pasangan kita untuk bahagiakan kita. Kita nuntut orang lain harusnya begini, harusnya kita pakai standar yang bukan standar firman Tuhan untuk kita pikir itu dapat membahagiakan hidup kita. Ada juga sih bapak-bapak yang pakai firman Tuhan ngomong ke istrinya. Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ngeri itu ayat, memang ngeri. Ya. Apalagi kalau dipakai sama bapak-bapak. Saya mau tanya ibu-ibu di sini yang hadir, rela enggak kau kalau disuruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Ibu-ibu rela? Rela ibu-ibu? Enggak usah pencitraan kau. Rela kita disuruh tunduk sama suami seperti sama Tuhan? Ada ibu-ibu yang gini. Dia jadi puyeng jadinya ya, antara iya dan tidak. Ayat Alkitab yang bilang, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini Alkitab yang suruh loh. Ada bapak-bapak yang gini. Tunggu Pak, belum titik. Masih koma. Jangan senang dulu kau. Saya juga waktu baca ayat itu, ngeri saudara. Waduh, ngeri banget ayat ini ya. Ternyata ada lanjutannya. Dan hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Suami-suami harus hidup seperti Kristus hidup. Nah ini bapak-bapak baru kau, ngangguk-ngangguk kau bapak-bapak. Saya mau tanya, kalau bapak-bapaknya hidup seperti Kristus hidup, kira-kira istri tunduk gak sama suami? Bukan cuma tunduk ibu, suami baru masuk pintu kita dari dalam sudah begini. Kayak di keraton toh, suaminya seperti Kristus. Bukan cuma tunduk, hormat. Masalahnya kata ibu-ibu, Bu, saya ndak rela lakukan ayat itu. Karena suamiku hidupnya kayak setan. Bagaimana saya tunduk? Bagaimana kita ini bisa menghasilkan keluarga yang berkenan pada Tuhan? Ayo hidupi firman Tuhan. Istri jangan tuntut suamimu, suami jangan tuntut istrimu, tapi tuntutlah dirimu sendiri. Jangan pakai standarmu, jangan pakai standar siapapun, pakai standar Tuhan untuk tuntut diri kita ini loh. Waktu kita menuntut diri kita menjadi seperti yang Tuhan mau, kita nggak gampang bersungut, nggak gampang kecewa seperti pekerja yang sudah dibayar 1 dinar per hari, yang ngomong kau ndak adil Tuhan. Siapa yang nggak adil? Aku bayar kamu adil sesuai permintaanmu, tapi kok dia? Orang itu kalau memakai standarnya sendiri, suka tidak terima keadaan, suka menuduh Tuhan tidak adil. Tapi kalau kita pakai firman untuk mengukur diri kita, mematikan ego kita, mematikan hak kita, berhenti untuk menuduh Tuhan tidak adil saudara hari ini. Dan bilang Tuhan bahwa aku ini mengerti ketika engkau lihat suamimu tidak taat sama firman. Tidak usah kau tuntut suamimu untuk taat. Tapi bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Ketika engkau lihat istrimu nggak menghormati engkau. Nggak usah tuntut istrimu untuk menghormatimu. Tapi kau berlutut di kaki Tuhan dan bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Ada suami yang bilang, Bu istriku itu gak mau tunduk sama saya. Layani saya, udah saya ikuti semua kemauannya saya bilang. Terus Bapak sudah pernah duduk di kaki Tuhan, berlutut di tempat tidurmu. Kau berdoa dan berkata Tuhan, berkati istriku Tuhan.
Biarlah berkat-Mu turun untuk istriku dan roh pertobatan. Pernah Bapak berlutut untuk istrimu? Ya belum pernah. Ya ngapain saya berlutut buat dia? Nah, makanya Pak, makanya. Kau juga sakit jiwa. Kenapa kita nggak pernah berhenti menuntut orang lain, menuntut siapapun. Dan kita nggak pernah berusaha untuk tuntut diri kita di hadapan Tuhan. Dan berkata, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku cuma pengen kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku, dalam rumah tanggaku. Berhenti pakai standar-Mu, saudara. Karena ketika engkau pakai standar-Mu terus, kau akan kecewa. Kau akan bersungut-sungut. Kau akan dapati kenapa enggak begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Stop tuntut Tuhan, stop tuntut orang lain. Harusnya itu aku dibeginiin, harusnya aku gini. Perasaan yang tidak pernah cukup untuk dirimu itu yang membuat engkau selalu bersungut dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Merasa diri kurang disayang, merasa diri kurang dihargai, merasa diri kurang dihormati, merasa diri kurang uang. Itu loh. Saya bilang, saya kasih contoh diri saya, saudara. Saya tuh bangun kalau pagi, kadang jam 4:30 saya bangun. Setelah berdoa saya ke dapur. Saya lihat kalau ada piring kotor, saya cuci piring, saya masak di dapur. Kadang-kadang lagi masak dapur sendiri, iblis tuh suka datang ngomong, kamu pantas bahagia loh. Masa jam segini kamu sendiri di dapur, anak-anakmu tidur, suamimu mana, kamu layak loh, bahagia. Kamu diperlakukan seperti apa? Itu sering datang kan, kita pun bapak-bapak juga sering ada bisikan begitu. Tapi saya belajar berkata gini, Tuhan aku bersyukur loh, Tuhan udah kasih aku sehat. Saya gak mau terpancing dengan iblis. Aku akan berusaha melakukan apa yang terbaik dari diriku untuk keluargaku. Lalu saya mulai nyanyi, saya mulai memuji Tuhan. Saya mulai, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Saya mulai meneteskan air mata. Saya lagi berperang melawan diri saya sendiri supaya tidak ada rasa ego. Dengan standar saya memakai satu ukuran yang membuat akhirnya saya ini tidak berkenan sama Tuhan. Tinggalkan standarmu. Jangan meminta kesepakatan apapun untuk Tuhan bikin dalam hidup kita. Selain kita bilang, Tuhan apa yang pantas. Apa yang Tuhan anggap pantas untuk aku terima itu cukup Tuhan. Karena Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ibu-ibu kalau kau merasa gak disakiti, gak disayangi suami, Tuhan cukup kasih sayangmu buatku, Tuhan cukup. Pernahkah kita mau berkata cukup dengan hidup kita? Pernahkah kita berkata cukup dengan keluarga, dengan rumah tangga kita? Dan berhenti menuntut Tuhan? Saudara, kemarin ada satu kesaksian dikirim kepada saya, dia jemaat Mesbah Doa di Sydney, di Australia. Dia bilang, Bu, saya mau kirim kesaksian ini. Saya itu menikah sudah berumur 38 tahun. Saya menanti, saya pengen segera hamil. Saya ini hidup takut Tuhan. Saya ikut khotbah-khotbah ibu di Mesbah Doa, setiap malam juga saya nonton. Ketika saya nikah, saya langsung meminta anak sama Tuhan. Dan saya anggap saya pantaslah dapat anak karena saya ini orangnya gak neko-neko. Saya menghormati Tuhan. Saya berdoa ndak hamil-hamil. Berapa tahun ketemu orang ngomong udah umur berapa? Oh udah gak bisa kayaknya punya anak, udah ketuaan. Karena mulut netizen ini kadang setajam silet. Ya, jadi dia merasa terhakimi. Tiap kali ketemu orang dihakimi. Dia berdoa dengan suaminya bertalu-talu sama Tuhan minta keturunan. Nggak hamil-hamil. Sampai satu saat dia bilang nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah gereja-gerejaan. Wes dia nggak ke gereja.
Tapi dia bilang semakin kalut, semakin gak ada damai sejahtera di hati hidupnya. Makin kacau, makin gini. Sampai satu kali dia lagi bersih-bersih rumah. Dia iseng, putar khotbahnya Bu Debbie katanya. Dia dengar pas waktu dia lagi bersih rumah. Saya khotbah tentang Hana yang meminta anak dari Tuhan. Dia merasa tersentuh dan akhirnya dia putuskan untuk kembali kepada Tuhan. Pas malamnya dia ikut mesbah doa, dia dengar ada kesaksian seorang yang sakit dan berkata begini, Tuhan kalau aku sembuh puji Tuhan, aku tidak sembuh juga puji Tuhan. Aku tidak akan menuntut Tuhan melakukan apapun karena Engkau baik, sungguh baik dan itu tidak akan pernah merubah kebaikan Tuhan. Aku sembuh atau tidak Tuhan tetap baik. Waktu mendengar itu dia nangis bercucuran air mata. Dia bilang saya masuk di kamar, saya berdoa Bu. Saya minta ampun sama Tuhan dan saya bilang Tuhan aku punya anak atau tidak Tuhan tetap baik. Dan aku akan kembali kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku sudah pasang standarku dan aku mau kembali sama Tuhan, aku tidak akan lagi berdoa minta anak. Karena Tuhan yang tahu apa yang pantas bagi hidupku. Tiba-tiba dia kembali ke gereja. Dia sudah lupa akan kerinduannya punya anak. Tapi satu kali dia gak dapat mens, saudara, dia pikir memang udah tua kali gak mens. Tapi kok makin lama berapa minggu gak datang-datang. Dia takut, dia ke dokter. Waktu ke dokter, dokter bilang Bu selamat ya ibu hamil. Kok enggak wow ya? Wow saudara? Ya coba ditayangkan fotonya. Ya, dia kirim foto. Nih waktu saya ke Sydney pelayanan tahun lalu. Tahun lalu nih dia ketemu saya dengan suaminya minta didoakan. Dan waktu saya balik kemarin saudara ke Sydney, dia bilang setelah ibu pulang dari Sydney ini, berapa minggu kemudian dia hamil. Dan kemarin saya balik ini anaknya saudara. Wow, Tuhan itu ajaib. Ya, saya tuh mendengar saudara orang-orang, kalau engkau pasang standar ikut Tuhan, kau kecewa. Kadang Tuhan itu bukannya gak mau jawab doamu. Tapi Tuhan tuh terkadang dia ingin perbaiki motivasimu ikut dia. Supaya dia mendapatkan iman yang murni dari dirimu saudara. Karena kalau Tuhan temukan kemurnian, itu bagi Tuhan melakukan apapun di hidup kita tuh terlalu mudah. Bahkan ketika dia sudah pasrah, dia rela dan dia sudah melepaskan keinginannya untuk punya anak. Dia cuma bilang, Tuhan aku punya anak, puji Tuhan. Aku enggak punya anak, Tuhan baik bagiku. Tuhan aku diberkati, Tuhan baik. Aku enggak diberkati, Tuhan baik. Amin. Iman yang murni yang akan Tuhan cari ketika dia datang kali yang kedua. Kita sedang dipersiapkan untuk dimurnikan. Ikut Tuhan tuh enggak usah pakai yang penting begini Tuhan, begini, begitu, begini. Ayo kita tanggalkan saudara. Di dalam kitab Ibrani, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat 5 saudara. Ini ayat ini bicara tentang hamba uang, tapi saya pengen kita kutip yang bagian B-nya. Dikatakan di sana begini, baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Yang berikutnya dibilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukup Tuhan, firman-Mu itu menjamin hidupku. Aku mau cukupkan diriku dengan apa yang ada hari ini. Aku bersyukur buat keluargaku. Aku bersyukur buat suamiku. Aku bersyukur buat istriku. Aku bersyukur buat anak-anakku. Aku bersyukur buat pekerjaanku. Cukup Tuhan, bagiku itu cukup. Kenapa seringkali kita akhirnya menjadi kacau. Kita akhirnya jadi gak bersyukur. Karena kita selalu merasa tidak cukup. Gak cukup. Gak cukup perhatianmu, gak cukup kasih sayangmu, gak cukup hormatmu, gak cukup terus.
Mari kita mulai datang di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan, biar aku sungguh-sungguh hidup mengucap syukur, mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Dan biar hari ini kita mau berkata, Tuhan apa yang pantas darimu, itu aku terima. Aku ndak punya agenda ikut Tuhan. Aku ndak punya syarat untuk ikut Tuhan. Biar Tuhan dapati iman yang murni dari kami hari ini. Tuhan cuma cari iman yang murni saudara. Kalau dia datang kali yang kedua, sudah berhenti kita mencintai Tuhan dengan alasan. Berhenti kita cari Tuhan untuk cari berkat. Tapi biar kita mau bilang, Tuhan, apa yang pantas darimu itu yang aku syukuri. Hari ini aku bersyukur buat keluargaku, aku bersyukur buat hidupku. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan umat yang layak saudara untuk kedatangannya kali yang kedua. Saya bilang sama anak-anak saya begini, satu kali saya panggil mereka, saya bilang, Dek, saya tuh kalau mau tidur malam, saya sering pikir kalau Tuhan datang sekarang, rapture terjadi bagaimana ya? Kalau ada keluargaku yang tertinggal. Saya cuma bilang sama anak saya, ya mami gak bisa pantau kalian 24 jam, tapi yang pasti yang akan mengalami pengangkatan itu adalah orang-orang yang hidup kudus yang menghormati Tuhan. Saya bilang kalau sampai kamu bangun pagi tiba-tiba kamu lihat papi mami udah enggak ada. Terus kamu mau seperti apa hidup ini? Cuma satu yang mami mau pesen. Kalau sampai ada yang tertinggal. Saya bilang, jangan pernah sangkal Tuhan Yesus. Karena kalau kita tertinggal tidak ada lagi keselamatan di zaman itu saudara. Kecuali engkau membayarnya dengan darahmu sendiri. Dipenggal kepala, tetap percaya Yesus, baru kau selamat. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, ketika aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Kalau sekarang saja kita belum mau dipenggal ini, kita susah untuk menaklukkan diri sendiri dan takluk pada firman Tuhan. Apalagi di masa antikris yang memang sudah tidak ada kasih karunia. Kita bisa selamat kalau kita membayarnya dengan nyawa sendiri, dengan kepala sendiri, dengan cucuran darah sendiri. Kayaknya sulit untuk orang mau bertahan tetap percaya Yesus. Saya pernah mimpi saudara, saya lagi sama kakak saya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Saat itu malam gelap gulita, tiba-tiba langit menjadi terang benderang. Lalu saya bilang sama kakak saya, kayaknya mau kiamat. Kenapa ini langit tiba-tiba terang? Kakak saya bilang, kalau gitu saya mau pergi kasih tahu ke orang-orang bahwa ini udah kiamat. Saya bilang, kamu jangan pergi, tunggu di sini saja apa yang akan terjadi. Tapi kakak saya lari. Waktu dia lari beberapa meter, tiba-tiba saya ini terangkat saudara ke atas. Saya lihat kakak saya kaget, lihat saya terangkat, dia nangis. Dia bilang, Dep jangan tinggalin aku. Saya itu terangkat sambil lihat kakak saya bercucuran air mata. Saya ingat keluarga saya yang tertinggal. Saya nangis, saya bilang, Tuhan jangan tinggalin mereka. Tuhan angkat juga bersama-sama saya. Tiba-tiba saudara ada suara yang berkata begini, bersiaplah kamu karena aku akan merubah engkau dalam tubuh kemuliaan. Dan dalam sekejap mata ada cahaya yang mengubahkan saya. Apa yang terjadi waktu saya diubah saudara? Saya lupa dengan semua yang ada di dunia. Saya lupa dengan keluarga saya lupa dengan semua kesedihan. Cuma yang ada tuh sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan tuh bilang begini, kalau engkau sudah diangkat nanti, engkau sudah gak ingat apapun di dunia. Engkau gak bisa lagi menangisi mereka karena kau akan pindah dalam sebuah kehidupan kekekalan yang Tuhan bilang di sana hanya ada damai dan tidak ada air mata. Kapan engkau harus menangis buat mereka? Sekarang. Sekarang sebelum semuanya terlambat, tangisi keluargamu. Minta supaya mereka bertobat. Anakmu, istrimu, suamimu tangisi di hadapan Tuhan. Karena satu saat nanti kita sudah tidak bisa merasakan apapun dengan mereka. Hari ini saudara, Tuhan baik. Ya, Tuhan baik dan Dia ingin mengingatkan. Bahkan
Saya hari-hari ini benar-benar saya mengalami satu kengerian membayangkan kedatangan Tuhan. Banyak orang yang akan tertinggal. Dan Tuhan berkata, serukan. Ini adalah wake up call hari-hari ini. Orang Kristen harus bangun dari tidur. Berjuang mengalahkan kedaginganmu. Dan menundukkan diri pada firman Tuhan. Berdamai kalau kau punya musuh. Kemarin ketika bangsa kita ini diizinkan Tuhan mengalami kekacauan. Serentak semua orang Kristen berdoa. Hamba-hamba Tuhan berdoa. Sambil bercucuran air mata, Tuhan pulihkan bangsa kami. Apa yang saya dapat dari Tuhan? Tuhan bilang banyak orang Kristen munafik. Lu ngapain berdoa buat bangsamu? Kau sama mertuamu aja berantem. Kau sama iparmu aja ribut. Terus kau mau berdoa buat bangsa, hello. Kekristenan macam apa? Berdamai dulu dengan keluargamu. Baru kau layak datang kepada Tuhan. Jangan main sandiwara dengan Tuhan. Emang Tuhan tuh siapa kita bohongi dia? Gak bisa saudara. Kita kejar perkenanan Tuhan hari-hari ini. Selama masih ada waktu menangis. Cintai Tuhan tanpa syarat, amin. Gak usah pakai standar apa-apa Tuhan. Kami mau ikut Engkau. Kau tolong atau tidak. Apa yang pantas menurutmu Tuhan untuk aku terima. Saya berdoa biar kita semua mendapatkan anugerah dan perkenanan Tuhan hari-hari ini. Saya undang para imam musik. Kita mau datang sama Tuhan saudara. Kita mau bilang di hadapan Tuhan. Kami mau percaya padamu tanpa syarat Tuhan. Tanpa syarat kami mau tetap percaya dan mengiring Tuhan dalam hidup kami.